Erdogan mengatakan, siapa mau damai harus siap perang. Peringatan 482 tahun Perang Preveza ternyata semakin membuat Recep Tayyip Erdogan semakin yakin menyatakan perang terhadap musuh-musuhnya. Romantisme kemenangan Kekaisaran Ottoman atau Utsmaniyah membuat optimis Presiden Turki untuk bisa menjaga kedaulatan negaranya. Dalam berita FIFA militer sebelumnya, Erdogan menyatakan akan memperkuat armada Angkatan Laut Turki atau TDK seiring konflik sengketa wilayah dengan Yunani. Peningkatan kekuatan tempur laut tak hanya dilihat dari sengketa wilayah Laut Mediterania, tetapi juga atas pencapaian yang dilakukan pendahulunya, Laksamana Hayreddin Barbarossa di Perang Preveza. Kedikdayaan Laksamana Barbarossa menaklukkan armada tempur gabungan Liga Suci atau Holy League yang dibentuk Paus Paulus III Alessandro Farnese jadi pelajaran penting bagi Erdogan untuk menghalau ancaman dari wilayah laut. Sebab seperti yang diketahui, Erdogan sangat geram saat tahu Perancis di bawah komando Presiden Emmanuel Macron mendukung Yunani. Bahkan Macron memberikan perintah pengerahan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle dengan status siap memerangi Turki. Selain memastikan akan meningkatkan kekuatan tempur lautnya, Erdogan juga memberikan pernyataan tersirat soal kesiapan Turki menghadapi perang. Bagi Erdogan, menjaga perdamaian adalah hal penting, akan tetapi menjaga kedaulatan Turki tak kalah pentingnya. Oleh sebab itu, Erdogan menegaskan bahwa negara manapun yang menginginkan perdamaian di sisi lainnya harus punya kesiapan dan kekuatan untuk menghadapi peperangan. Kami mengikuti nasihat nenek moyang kami. Jika kami ingin menjaga perdamaian, kami harus bersiap untuk perang. Kami melengkapi Angkatan Laut dan seluruh tentara kami untuk menjaga perdamaian dan keamanan di negara kami, wilayah kami, dan seluruh dunia, ucap Erdogan dikutip FIFA militer dari Orthodox Times. Turki dan Yunani terjerumus dalam konflik sengketa wilayah di kawasan Laut Aegea. Yunani mengklaim pengerahan kapal riset Orucris Turki melanggar kedaulatannya. Sementara Erdogan menganggap bahwa wilayah perairan itu masih masuk dalam teritorial Turki. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, ternyata ketegangan yang terjadi di Laut Mediterania Timur sangat menarik minat para pengamat keamanan dunia untuk mengungkap penyebab sebenarnya. Salah satu pengamat keamanan dunia yang tertarik atas konflik yang melibatkan Turki dan Yunani itu ialah Leila Hamedani. Menurut Hamedani, dilansir FIFA militer dari BM Military Minggu 20 September 2020, tak mudah mengetahui penyebab dari konflik ini, apalagi bagi mereka yang cepat menarik kesimpulan tanpa menelusuri berbagai faktor di balik konflik itu. Baginya, dari kajiannya, konflik yang terjadi di Laut Mediterania Timur bukan semata karena hak atas wilayah maritim serta kandungan energi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Ketegangan akan terus meningkat antara Turki dan Yunani. Ini adalah kelanjutan dari kontroversi yang sedang berlangsung. Tuduhan kekejaman sejarah dan argumen, tetapi bukan tentang hak asasi energi, kata dia. Hal senada juga diutarakan pakar keamanan Timur Tengah Emil Hocaim. Menurutnya ada tujuan lain yang sedang diincar Turki, khususnya Presiden Recep Tayyip Erdogan selain tentang sumber minyak dan gas di laut itu. Kira-kira apa? Dari kacamata Hocaim, seperti Erdogan ingin menguasai pulau-pulau kecil yang saat ini berada di bawah kedaulatan teritorial Yunani. Namun rasanya tidak mungkin. Petualangan Erdogan di Mediterania Timur mungkin memiliki tujuan yang berada dari apa yang tampaknya dilihat semua orang. Dan ini menyangkut pulau-pulau Yunani, kata Hocaim.
Untuk diketahui, Yunani dengan dukungan hukum internasional selama ini secara resmi dinyatakan sebagai pemilik ratusan pulau di wilayah Aegean di Mediterania Timur. Bahkan melalui Perjanjian Paris 1947, Yunani memperluas wilayah maritimnya hingga ke dekat pantai Asia Kecil. Sementara Turki menilai ada yang salah dalam menerjemahkan hukum internasional dan Turki yakin Yunani telah melanggar hak-hak negara bulan sabit merah yang bertuang dalam Perjanjian Paris 1947 tersebut. Hokayem berpendapat atas dasar itulah kini Turki berusaha mewujudkan rencana besar mereka di masa depan dengan mengerahkan kekuatan militer ke Laut Mediterania Timur. Ketegangan di Mediterania Timur mulai terjadi pada Juli 2020 berawal dari keputusan Turki untuk melakukan eksplorasi survei seismik yang digagas stasiun Antalya Navteq di selatan dan timur pulau Castellorizo, Yunani. Kegiatan Turki itu membuat Yunani meradang dan mereka memprotes tindakan itu. Ketika itu, Turki sepakat menunda survei, namun pada Agustus 2020, Yunani dan Mesir secara sepihak menyepakati perjanjian batas wilayah di Laut Mediterania Timur. Turki marah besar dengan kesepakatan itu dan Erdogan memutuskan untuk melanjutkan kegiatan survei. Tak hanya itu, Turki menarik semua armada perang yang sedang memperkuat NATO di Laut Hitam. Armada perang itu dikerahkan ke Laut Mediterania Timur untuk mengawal kegiatan survei seismik yang dilakukan menggunakan kapal Orucres. Tak hanya itu saja, Turki juga menggelar operasi militer bersandi Navteq di perairan Laut Mediterania atau Mediterania, dan operasi ini beberapa kali diperpanjang. Bahkan tak hanya sampai di situ, Erdogan juga ngotot menyatakan siap perang jika Yunani memang menginginkannya. Apalagi ketika beberapa negara seperti Uni Emirat Arab, Prancis, hingga Jerman menyatakan mendukung Yunani berperang melawan Turki. Namun, Turki tidak akan gentar meskipun Turki hanya sendiri. Benarkah demikian?